Baiklah, hadirin wal hadirat, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Husnan B. Panani MA, staf ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, yang insya Allah akan memberikan pembekalan kepada santri akhir KMI, khususnya umumnya untuk kita semua. Untuk itu kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para alim ulama, para tokoh, yang saya hormati bapak-bapak guru, al-asatid wal asatizah, yang saya banggakan para santriwan dan santriwati, para wisudawan, santri-santri yang akan menyelesaikan studinya, santri kelas 6 yang ada di Pondok Pesantren Modern ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wadhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Kita bisa saling mengenal dan kita bisa menyaksikan para santri akhir dari pondok ini, dari pesantren ini, yang akan segera keluar, yang akan segera menyelesaikan dan menjadi kader-kader umat, kader-kader bangsa, kader-kader yang akan ditunggu oleh Indonesia Raya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada kata-kata yang paling indah yang harus kita sebutkan, harus kita sampaikan pada malam hari ini, kecuali kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan bersyukur sekali bahwa pondok ini telah bisa menelurkan, menciptakan, telah diberikan oleh guru-guru, oleh ustadz al-asatid wal asatizah, oleh bapak pimpinan, oleh para kiai yang ada di pondok ini. Maka tidak akan mungkin sedikit pun tidak ada bekasnya, tidak ada asarnya, tidak ada sentuhan yang akan tertinggal, tidak akan ada sentuhan yang tidak bisa diingat dan tidak diketahui oleh para santri dan santriwati yang akan keluar nanti. Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, yaitu bahwa kehidupan ke depan setelah dari pondok ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting ketika mereka sudah tidak lagi di hadapan bagaikan burung yang bebas, tapi kebebasan yang mereka dapatkan akan menjadi kekuatan untuk tidak, sekali lagi, untuk tidak melihat kembali apa yang saya juga menyelesaikan KMI Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Jawa Timur, di Pondok Modern Gontor, yang tentunya sama seperti adik-adik kita santri dan santriwati di sini.
ketika kita mau keluar dari pondok ini, banyak harapan-harapan yang akan dituju, banyak cita-cita yang akan dikembangkan, banyak hal yang akan diberikan kepada bangsa dan negara ini, kepada umat ini. Tapi pertanyaannya adalah, siapkah santri dan santriwati ini keluar begitu langsung berhadapan dengan masyarakat yang ada, langsung berhadapan dengan lingkungan yang ada? Pertanyaannya adalah, apakah santriwati ini siap? Apakah santriwati dan santri ini berani dan memegang kuat apa-apa yang telah diberikan oleh para asatidz dan asatizah dan pondok ini? Bapak Ibu sekalian, santri dan para santriwati, keadaan di luar cukup rumit. Kata orang, di luar itu bagaikan sesuatu yang tidak bisa diduga. Ada santriwati dan santriwati ini akan keluar dari pondok ini, ada menemukan berbagai macam hal yang selama ini tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah dirasa ketika mereka hidup di pondok ini. Mereka hidup 6 tahun, 6 tahun Pak Kiai ya, 6 tahun di sini ya. Mereka hidup 6 tahun di sini, penuh dengan disiplin, penuh dengan bimbingan, penuh dengan pelajaran-pelajaran yang teratur, kurikulum yang sudah diberikan, penuh dengan kegiatan seni, kegiatan olahraga, kegiatan untuk beribadah, berzikir dan sebagainya. Tapi ketika mereka selesai, tidak ada lagi yang mengontrol mereka, tidak lagi ada yang mengingatkan mereka untuk melakukan kembali pelajaran-pelajaran atau menambah kembali ilmu yang sudah mereka dapat dari sini di luar. Adik-adik santri dan santriwati, kalian tidak akan pernah lagi menemukan guru-guru asatidz dan asatizah yang menegur ketika kalian akan berhadapan dengan orang lain di luar nanti. Kalian tidak akan menemukan lagi bagaimana kalian itu menjalankan disiplin yang telah ditentukan oleh pondok ini. Kalian tidak akan menemukan lagi bagaimana belajar menghafal mahfuzat, hadis, tafsir dengan sungguh-sungguh, dan itu dituntun oleh ustadz, oleh asatidz dan asatizah. Maka kalian tidak akan menemukan lagi bagaimana menjalankan ukhuwah antara persaudaraan, antara kawan, antara santri dan santriwati. Kalian tidak akan pernah menemukan lagi nilai-nilai keikhlasan yang telah diberikan oleh guru-guru, oleh asatidz dan asatizah. Bagaimana guru-guru ikhlas memberikan, dan kita semuanya santri dan santriwati menerima dengan ikhlas pula. Di sini ada sambung antara ikhlas dan ikhlas, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di luar sana kita tidak akan pernah menemukan lagi seperti itu. Ketika guru-guru melihat santri dan santriwatinya, ada yang tidak belajar ketika mau ujian, atau ada yang tidak hafal bait-bait dari tafsir atau hadis yang telah diberikan. Guru-guru di sini pasti merasakan, kenapa anak ini tidak hafal, kenapa anak ini tidak paham. Maka guru-guru terus melakukan koreksi. Guru-guru saja melakukan koreksi. Kenapa satu anak ini tidak bisa menghafal, kenapa satu anak ini tidak bisa menyelesaikan pelajarannya, tidak bisa menafsirkan apa yang telah saya sampaikan di kelas. Di luar nanti tidak ada satupun yang akan mengingatkan seperti itu. Di luar nanti tidak ada satupun orang yang akan menegur ketika kita tidak hafal mahfuzat, tidak hafal hadis, tidak hafal tafsir, tidak hafal segala-gala yang pernah kita pelajari di sini. Adik-adik santri dan santriwati, saya berbicara di sini bukan sebagai staf khusus Menteri Agama, tapi saya berbicara di sini sebagai kakaknya santri dan santriwati, karena saya juga seorang santri yang pernah seperti kalian
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita keluar, adik-adik santri dan santriwati, coba didengarkan sebentar. Ketika kita keluar dari pondok ini, maka kita akan masuk lingkungan yang tidak pernah kita dapatkan. Anggap lingkungan itu seperti hutan belantara. Lingkungan itu sebagai hutan belantara yang tidak pernah tersentuh oleh manusia. Ketika kita keluar dari pondok ini, kita keluar melewati jembatan di depan sana, itu kita sudah memasuki hutan belantara yang di dalamnya banyak sekali binatang buas. Ada beruang, ada harimau, ada ular yang siap menerkam kalian, yang siap menerkam kita semuanya. Ketika kita keluar dari pondok ini, kita akan masuk ke hutan. Udah ketakutan, gimana caranya? Gimana Pak, Bu, caranya? Dengar, jangan beri kesempatan harimau itu bergerak. Jangan beri kesempatan harimau itu bergerak. Sebelum harimau itu menerkam, kita terekam dulu harimau itu. Kita terekam harimau itu, kita bunuh, kita cekik, kita pelintir, kita matikan. Kita matikan harimau yang akan membunuh kita. Kita bunuh dulu. Bisa nggak? Harus bisa. Karena kalau kita mati diterkam harimau namanya mati konyol. Tapi kalau kita mati karena menerkam harimau, kita mati terhormat. Mati terhormat. Inilah yang dinamakan iskariman aumut syahidan. Mati berjuang lebih baik daripada kita mati tidak ngapa-ngapain. Kita mati menerkam harimau lebih terhormat dari kita mati diterkam harimau. Betul? Betul? Betul. Jawaban ente berdua masih jawaban sebelum keluar KMI. Oke? Nanti jawabannya harus seperti itu. Ada apapun di luar yang akan menerkam kita, kita terkam duluan. Ada ular besar yang mau menerkam kita, kita cekik duluan itu. Dengan kata lain apa? Kalian harus punya nyali. Apa? Nyali. Tidak takut mati. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Sekali hidup, hiduplah yang berarti dan terhormat. Ngerti? Mengerti? Jangan hanya dihafal aja slogan itu. Turun. Syukron. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adikku, nilai-nilai yang didapat oleh santri-santri kita, oleh alumni kita, akan menjadi bekal. Bukan saja ilmu, bukan hanya ilmu yang kalian menjadikan bekal. Yang bisa bahasa Arab banyak di luar. Nggak perlu ke pondok pesantren modern, banyak orang yang bisa bahasa Arab. Nggak perlu ke pondok pesantren modern, banyak orang yang bisa bahasa Inggris. Di mana-mana orang sekarang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Yang hafal hadis Al-Quran sekalipun 30 juz banyak di luar kita ini. Yang mengerti dengan segala macam ilmu yang ada banyak. Ini ijazahnya Alia Pak Yaya, SMA negeri, jadi dipersamakan gitu ya. Ada saingan kalian di seluruh Indonesia. Saingan kalian yang keluar menjadi
menjadi lulusan SMA negeri, yang lulusan aliyah negeri, yang lulusan pondok pesantren seperti kalian tuh banyak. Semuanya termasuk adik-adik kita ini akan menjadi insan-insan kamil. Dia akan menjadi orang-orang yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. Adik-adikku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan saya tidak salah ini melihat begitu semangatnya adik-adik kita yang akan keluar nanti, sehingga kita harus kawal juga Pak Bu. Jadi kita lepas ya, jangan dilepas begitu aja ini sepertinya. Kita kawal juga. Maka mengawalnya itu biasanya ada ikatan-ikatan alumni, ikatan keluarga alumni. Tentunya sudah ada di sini. Ya, ikatan-ikatan alumni itulah yang akan juga melihat kita di daerah masing-masing, yang akan mengontrol kita juga, yang akan memberitahukan kepada kita, meluruskan kita ketika kita sudah miring, dan melempangkan kembali, dan menjaga kita agar jangan terjerumus dari kesesatan yang telah disebutkan oleh Bapak Kiai tadi. Ada 3, yaitu apa? Silaunya dunia ini hanya 3 katanya Pak Kiai tadi. Harta, tahta, dan paham nggak itu kalian itu? Belum paham kali Pak Yai. Jangan harta itu jadi pejabat, Pak kasih proyek Pak saya Pak, di uangnya Pak. Jangan, itu silau dengan materi namanya. Menjual belikan jabatan. Jangan. Apalagi tadi harta, tahta, jabatan. Karena kita haus jabatan, pengen jadi bupati, pengen jadi rektor saja misalnya, atau pengen jadi apa, lurah atau kepala desa. Kita mau melakukan apapun yang di luar hati nurani kita lakukan juga. Jangan sampai ya, adik-adik akan menjadi orang-orang penting nanti, akan menjadi pemimpin umat. Jangan sampai mudah-mudahnya dijual harga diri itu. Nyali yang kita tadi kan lakukan tadi, kita jual dengan jabatan atau dengan materi, apalagi dengan kata bapak-bapak itu mah paling asik, kata bapak-bapak. Sama kata saya juga, saya masih duda ini. Duda keren. Tapi ingat, tidak ada kita, tidak ada manusia seperti kita kalau tidak ada ibu, kalau tidak ada wanita. Jangan salahkan wanita, tapi salahkan juga akhlak-akhlak dan moral-moral bejat yang ingin menjatuhkan nilai-nilai wanita. Kasihan wanita terus dipersalahkan, dijadikan momok. Hati-hati, harta, tahta, dan wanita. Untung tadi Bapak Kiai bilang pria juga. Nah, yang maksudnya pria itu tadi akhlak dan moralnya. Jangan mudah-mudahnya itu, ya. Jangan gampang-gampang. Ini mah, udah kesebar di mana-mana. Yang namanya perempuan, yang namanya, aduh, wah, malah dionggok-onggok gitu. Nauzubillah min zalik. Santri-santri, ingat, santri dan santriwati, woi, jangan ngobrol di belakang. Dengar, kapan lagi saya ngomong depan kalian nih? Habis ini pulang saya tidur, nggak ketemu lagi kita. Dengar, jangan sampai kita lupa, ya, jangan sampai kita lupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, terutama yang terkait dengan yang tadi itu, tahta, harta, dan wanita. Nah, wanita itu yang perlu kita hormati adalah ibu. Sampai kapanpun perjalanan kehidupan kalian tidak akan pernah jalan lancar baik kalau tidak direstui dan diridhoi oleh ibu, terutama oleh ibu. Baik-baik dengan ibu, hormat-hormat dengan ibu. Mentang-mentang duitnya sedikit ngasihnya ibu,
Dari dulu ngasih gope aja. Ibu jangan, nggak boleh ya. Ingat, ntar keluar dari sini, pulang dari sini, ketemu ibu, cium dulu kakinya. Bu, terima kasih ibu udah membesarkan saya. Bu, terima kasih bu, ibu telah membesarkan saya, udah mendidik saya. Sekarang saya sudah selesai di KMI, di pesantren ini 6 tahun selesai, udah tamat bu. Diceramain sama Pak Husnan lagi, lapor sama ibu ya. Santriwati dan santri jangan lupa, dan sampai kapanpun juga kalian akan tetap menjadi jangan pernah malu mengatakan saya santri, saya ini jebolan pesantren ya. Saya santri dan saya jebolan pesantren. Saya bangga menjadi santri, saya bangga keluar dari pesantren. Siapa lagi yang mau membanggakan santrinya dan pesantren kalau bukan kita? Orang di luar menjelekkan kita bu, orang di luar menjelekkan pesantren. Pesantren dibilang tempat teroris lah, pesantren kumuh, pesantren kampungan, pesantren tidak bisa mendidik orang. Tidak, pesantren bisa menjadikan pemimpin umat dan pemimpin bangsa. Mau buktinya? Mau buktinya bu? Indonesia tidak akan merdeka. Indonesia tidak akan merdeka tahun 45 kalau bukan santri dan pesantren. Saya jamin itu. Dari dulu ya, dari zamannya Tauku Umar, Ciditiro, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, semua santri, sampai Gus Dur pun santri, presiden. Soeharto pun santri, presiden. Jadi tidak akan pernah santri ini tidak memiliki tempat di negeri ini. Bung Karno itu santri, Pak Yai. Bung Karno itu santri pak. Pak Yai tahu itu. Bung Karno itu santrinya H.O.S. Cokroaminoto. H.O.S. Cokroaminoto santrinya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito santrinya Ki Hasan Besari Tegal Sari. Semuanya santri. Yang memerdekakan negeri ini adalah santri. Bapak ibu sekalian, kalau kita bicara santri dan pesantren, bakal sampai pagi tidak akan selesai. Oleh sebab itu, saya cukupkan saja ini ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan para santri yang akan keluar nanti, saya